Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi kita di perkuliahan pengantar kecerdasan buatan dengan topik yaitu planning dan representasi dari strips. Nah, kalau sebelumnya kita sudah pernah membahas teknik-teknik penyelesaian masalah dengan menggunakan searching. Kalau kita review lagi, uh, kita dari satu kota, kemudian kita menuju kota lain, kemudian kita buat bentuk pohonnya, kemudian kita cari jalur terpendeknya yang mana. Nah, itu kita menggunakan teknik searching. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah teknik planning. Nah, planning atau perencanaan itu adalah sebuah metode penyelesaian masalah dengan cara kita memecah masalah yang ada ke dalam sub-sub masalah yang lebih kecil. Nah, kemudian kita selesaikan sub-sub masalah tadi satu demi satu, kemudian kita menggabungkan solusi-solusi dari sub-sub masalah tersebut menjadi sebuah solusi yang lengkap, di mana kita tetap mengingat dan menangani interaksi yang ada antar sub masalah tadi. Nah, ide dari teknik planning ini tuh dari mana sih gitu. Nah, sebenarnya teknik planning ini itu bisa juga dikatakan sebagai teknik yang digunakan ketika kita melakukan teknik pencarian yang searching yang sangat banyak gitu. Nah, contohnya misalkan kalau searching yang pernah kita cari itu kan adalah dari satu kota ke kota yang lain. Nah, kalau dari contoh soal UTS kan itu dari kota Palembang menuju kota Yogyakarta, atau dari ke kota Bucharest. Kalian masih ingat kan yang di Australia itu, saya lupa ya, Australia. Nah, coba seandainya kita punya satu kasus di mana kita diminta untuk membeli 1 liter susu dengan seikat pisang. Nah, kalau kita gunakan searching, berarti kan kita ada 2 permintaan. Dia minta membeli 1 liter susu, kemudian dia minta dibelikan seikat pisang. Nah, kalau kita gunakan searching, kita bisa saja datang pertama ke supermarket. Kalau kita datang ke supermarket, berapa banyak produk yang ada di dalam supermarket dan bagaimana si agen ini bisa mendapatkan 1 liter susu dan seikat pisang. Nah, bisa saja pertama dia masuk ke toko baju, kemudian gagal. Dia masuk ke toko peralatan dapur. Di dalam di supermarket kan pasti ada bagian-bagiannya. Nah, ada bagian dapur, ada bagian makanan, ada bagian aksesoris. Nah, dia akan masuk ke bagian itu satu persatu, belum lagi dia mengecek barangnya satu persatu. Dan berapa banyak step atau langkah yang harus dia lewati hingga akhirnya dia baru bisa mendapatkan 1 liter susu dan seikat pisang. Nah, disitulah gunanya kita ide awalnya mengapa bisa digunakan planning, yaitu untuk membuka representasi dari state, goal, dan juga action. Nah, maksudnya di sini bagaimana? Kalau kita diminta untuk membeli 1 liter susu dan seikat pisang, kita bisa memecah jadi sub-sub bagian. Pertama, kita pecah menjadi untuk pembelian 1 liter susu, sub masalah kedua adalah membeli seikat pisang. Nah, tanpa kita harus melewati satu persatu pencarian tadi, gitu. Kemudian kedua, kita bebas menambahkan tindakan rencana dimanapun dibutuhkan. Dan yang ketiga, sebagian besar state tidak bergantung pada sebagian besar state lainnya. Nah, artinya di sini ketika kita sudah memutuskan satu tindakan bahwa kita akan membeli 1 liter susu, artinya kita akan melewati tahapan pencarian ke toko aksesoris, pencarian
ke toko, ke bagian dapur yang ada di supermarket, artinya yang langsung ada di pikiran kita adalah membeli. Di situ ada sebuah statement atau action di mana actionnya itu adalah membeli, bukan mencari lagi gitu. Nah, jadi secara garis besar konsep planning ini muncul dari teknik pencarian searching yang sangat kompleks dan banyak gitu. Nah, di mana di dalam planning ini nanti akan ada state, tetap ada, kalau sebelumnya kita belajar initial state, ya, sama di sini tetap ada state awalnya atau precondition, state awalnya seperti apa, kemudian goal state-nya nanti apa, ditambah nanti ada action di sini, yaitu tindakan apa yang kita lakukan. Nah, kemudian algoritma yang kita gunakan biasanya di sini ada yang namanya STRIP, yaitu kepanjangan dari Stanford Research Institute Problem Solver. Ya, jadi ini pendekatan yang cukup dasar atau klasik yang digunakan gitu. Di mana si STRIP ini mempunyai operator, ada action description, yaitu kemungkinan tindakan apa yang kita lakukan, apakah kita akan membeli susu tadi, atau misalkan kita meminta ke tetangga 1 liter susu tadi, kan kita bisa jadi kan, kita diminta untuk mendapatkan 1 liter susu dan seikat pisang. Bisa jadi kita beli ke supermarket, buy, atau bisa jadi kita meminta ke tetangga yang punya gitu. Nah, kemudian ada precondition. Precondition artinya keadaan awal dari situasi sebenarnya yang ada itu apa. Kemudian operator yang ketiga itu ada effect. Effect itu adalah bagaimana situasi itu berubah dari state awal menjadi state akhir. Nah, biasanya itu ada penerapan at least dan juga delete list di dalamnya. Nah, kita masuk ke dunia balok. Nah, dunia balok ini adalah salah satu yang paling banyak dicontohkan di berbagai literatur atau reference berkaitan dengan penggunaan si strips ini. Ya, jadi dunia balok ini dia memiliki sebuah permukaan datar tempat menyimpan balok ini yang disebut dengan meja. Taruhlah balok-balok ini diletakkan di atas meja. Kemudian ada sejumlah balok kotak dengan ukurannya sama. Kemudian memiliki sebuah tangan robot yang dapat memanipulasi balok. Nah, anggaplah ini tangan robot ya. Nah, kemudian ada 2 metode perencanaan atau planning yang cukup populer dan sudah pernah diuji di dunia balok ini, yaitu ada GSP dan juga ada CP. GSP itu adalah Goal Stack Planning dan Constraint Posting. Cuman kita tidak akan membahas secara rinci berkaitan dengan constraint posting ini. Nah, sementara untuk GSP-nya sendiri akan kita bahas sedikit. Ya, jadi kalau dibandingkan antara GSP dan CP ini, ada kelemahan dan kekurangan untuk masing-masingnya. Kalau dari segi kemudahan implementasi dan biaya komputasi, itu GSP lebih unggul. Tapi kalau dari segi efisiensi rencana penyelesaian yang dihasilkan, itu CP yang umumnya lebih unggul dibandingkan dengan GSP. Nah, masuk ke goal stack planning, dia menggunakan sebuah stack ya untuk menampung kondisi-kondisi ya atau kondisi goal dan kondisi yang mungkin terjadi ketika kita melakukan pencarian solusi, dan operator-operator yang telah diajukan untuk memenuhi kondisi-kondisi tersebut. Nah, juga tergantung pada sebuah basis data yang menggambarkan current state dan satu set operator yang dideskripsikan sebagai daftar predikat precondition, at,
dan delete, atau biasanya disingkat dengan PAD. P itu precondition, A itu add, D itu delete. Nah, jadi di dalam dunia balok ini, yang ini tadi, ada metode goal stack planning yang bisa kita gunakan, di mana dia menggunakan sebuah prekondisi, add, dan juga delete. Nah, di sini kita masuk bagaimana kita merepresentasikan sebuah state ya. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini terdapat 3 buah balok, di mana balok C berada di atas sebuah meja, balok B berada di atas balok C, sementara balok A itu dipegang oleh si tangan robot. Nah, ini state pertama kita. Nah, kalau tadi kan saya mengucapkan secara bahasa Indonesia. Balok A dipegang oleh tangan robot, balok B berada di atas balok C berada di atas meja. Itu kan bahasa kita yang mudah kita pahami. Nah, tetapi kalau di dalam secara formalnya, penulisannya itu kita menggunakan first order logic tadi, menggunakan bahasa yang lebih formal, yaitu bahasa first order logic, yaitu A ini kita tulis dengan holding A, artinya si tangan robot itu memegang balok A, kemudian clear B. Clear B ini artinya di atas balok B itu sudah tidak ada balok lagi, kosong. Nah, kemudian ada on BC. Nah, artinya on BC ini adalah balok B berada di atas balok C. Kemudian on table C, artinya di atas meja itu ada balok C. Nah, jadi ini adalah bentuk representasi kita menggambarkan state yang ada. Nah, karena state awal kita adalah ini, makanya bentuk representasinya seperti ini, bukan dengan menggunakan bahasa kita, bahasa sehari-hari, yaitu balok A dipegang oleh tangan robot, balok B berada di atas balok C, kemudian balok C berada di atas meja. Enggak. Jadi kita representasikan menggunakan bahasa formal, yaitu first order logic tadi, yaitu seperti ini. Ya. Kemudian contohnya lagi yang ini, state kedua bentuknya seperti ini. Nah, di mana di atas meja itu ada balok C, di atas balok C ada B, di atas balok B ada balok A, sementara tangan robotnya kosong. Nah, itu bahasa kitanya. Kalau representasi state-nya hand empty, ya, hand empty, tangan robot kosong. Clear A artinya di atas balok A sudah tidak ada balok lagi. Kemudian on AB, yaitu di atas balok B terdapat balok A. Kemudian on BC, di atas balok C terdapat balok B. Kemudian on table C, di atas table itu terdapat balok C. Nah, ini bagaimana bentuk representasi dari state yang ada. Gitu. Ini bentuk kita merepresentasikan state-nya. Kemudian, bagaimana kita merepresentasikan sebuah goal. Ya. Goal itu kan dari kita mempunyai sebuah kondisi awal. Kalau biasanya kita sebut initial state sebelumnya, kalau sekarang mungkin precondition ya. Kemudian goal yang ingin dicapai seperti apa? Gitu. Misal, on AB itu adalah goal dari dunia blok ya. On AB artinya blok A berada di blok B. Gitu. Nah, ini contohnya. Step 1 ini, step 2 ini. Nah, step 1 merupakan goal state, yaitu on AB. Sementara step 2 bukan merupakan goal state dari on AB, karena yang diminta goal state-nya adalah on AB.
otomatis yang menjadi goal yang ini, bukan yang ini. Karena kalau yang ini A-nya ada di tangan si robot. Sementara kalau yang ini, A-nya pas berada di balok B. Sesuai dengan permintaannya, yaitu goal state-nya adalah on AB. Makanya yang step 1 adalah goal state, state 2 itu bukan goal state. Nah, ini bentuk representasi dari goals ya. Kemudian representasi action di dalam strips tadi. Nah, actionnya adalah put down A, B. Ya. Jadi, setelah kita representasikan state-nya, state 1 dan state 2, kemudian ada action di sini. Nah, action itu bisa kita definisikan menjadi precondition, ya, kemudian add, kemudian ada del, ya, atau delete. Nah, pertama untuk put down A, B. Nah, kalau put down itu kan artinya kita akan meletakkan balok A ke atas balok B. Nah, syarat kita kalau ingin meletakkan sebuah balok A ke atas balok B, maka prekondisinya apa? Gitu. Sebelum kita meletakkan balok A ke atas balok B, maka prekondisinya adalah bahwa si tangan robot itu harus memegang si balok A. Iya kan? Kemudian balok B-nya tidak boleh ada balok lagi di atasnya. Makanya clear B. Jadi ini adalah prekondisi yang harus ada, yang harus terwujud kalau kita ingin melakukan put down AB. Artinya kita akan meletakkan balok A di atas balok B. Jadi prekondisinya harus si blok A ini ada di tangan robot, kemudian di atas balok B ini tidak boleh ada balok lagi, artinya dia harus clear, ya, kosong. Kemudian add, nah baru kita tambahkan on AB, kita meletakkan balok A di atas balok B, kemudian tangan robotnya menjadi kosong, kemudian di atas balok A sudah tidak ada balok lagi. Nah, oh ya, saya lupa bilang, biasanya di dunia balok ini ada ketentuan. Pertama, dia bisa meletakkan berbagai macam balok ke berbagai tempat, boleh ke atas table atau boleh ke atas balok lain. Dan kemudian satu tangan robot hanya bisa mengangkat satu balok, ya. Jadi satu tangan robot tidak bisa mengangkat langsung dua balok, jadi hanya satu. Kemudian otomatis kalau dia hanya bisa mengangkat satu, dia juga cuma bisa meletakkan satu balok di atas meja maupun di atas balok lain, gitu ya. Nah, kemudian ada del, ya. Del holding A, kemudian clear B. Nah, preconditionnya holding A, clear B. Kemudian add-nya kita menambahkan sebuah efek, ya. Artinya kita menambahkan sebuah efek setelah A terletak di atas B dan tangan robot menjadi kosong, kemudian di atas balok A sudah tidak ada balok lagi, maka kita hapus di knowledge base-nya precondition-nya tadi. Nah, artinya si holding A sama clear B ini yang tadinya adalah sebuah precondition itu sudah tidak ada lagi. Itu maksudnya del di sini, delete. Add dan delete, ingat kalau kita review lagi, itu adalah bentuk dari efek. Bagaimana situasi berubah ketika sebuah operator diterapkan. Yaitu dari satu state ke state yang lain. Nah, jadi yang ini, karena preconditionnya ini, efeknya adalah yang ini, kita mengubah situasinya menjadi seperti ini, otomatis situasi yang lama terhapuskan.
Nah, itu maksudnya. Situasi yang lama akan terhapuskan atau del. Nah, kemudian ini bentuk semantik ya. Ini hanya bentuk semantik dari strict action, di mana state-nya ini kita gambarkan sebagai S. Kemudian di sini kita menggabungkan ada efek add dan delete ya. Nah, oke. Kemudian untuk action, nah di sini ada contoh lagi untuk action unstack ya. Gambarnya di atas meja terdapat 3 balok, 2 balok A dan B itu di atas meja, sementara balok C di atas balok A. Unstack kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Balok C diambil oleh si tangan robot. Nah, jadi penulisannya unstack CA artinya kita akan melakukan stack itu kan tumpukan ya, berarti unstack C di atas A artinya adalah pick up clear block C from block A. Nah, artinya kita akan mengambil blok C dari blok A ya, di mana blok C ini di atasnya harus kosong. Preconditionnya adalah, ingat kalau di atas suatu balok itu kosong kita gunakan clear ya. Jadi prekondisinya adalah kalau kita ingin unstack, ngambil artinya harus kosong dulu di atas balok tersebut ya. Artinya clear C dan on table CA. Blok C itu berada di atas balok A di preconditionnya, kemudian arm empty, artinya si tangan robotnya kosong. Nah, jadi itu precondition kalau kita ingin mengubah state seperti ini menjadi seperti ini. Nah, kita baca state-nya, precondition-nya, clear C, on table, CA, kemudian arm empty. Efeknya apa? Nah, efeknya adalah add dan delete tadi. Kalau ini sudah digabung, ya. Jadi, negasi clear C. Nah, dan negasi on CA, dan negasi arm empty, dan holding C, dan clear A. Oke, kalau kita sudah menambahkan efek, artinya kan kita sudah mengambil si balok C tadi menggunakan si tangan robot. Ya, artinya dia mengholding C. Dan kondisi clear C tadi sudah kita hapus. Sudah tidak ada lagi karena sudah diholding oleh si tangan robot balok C-nya. Makanya negasi clear C. Hampir sama kayak yang tadi, kalau tadi dia ditulisnya di delete. Nah, kalau ini dia tulis bentuk negasi clear C. Dan negasi on CA. Nah, karena benar, C sudah tidak berada lagi di atas balok A. Karena C sudah di holding. Kemudian, tangannya sudah tidak kosong lagi, negasi arm empty. Atau ini, yang 3 ini tuh adalah bentuk delete-nya. Ya, sementara add-nya adalah yang ini. Balok C-nya di holding oleh si tangan robot, kemudian si balok A-nya menjadi kosong di atasnya atau clear A gitu. Nah, ini untuk action unstack. Kemudian kalau untuk action stack, nah kondisi awal yang harus tercipta ketika kita akan menumpuk sebuah balok adalah ini. Kita akan stack C di atas balok B. Place block C using the arm onto clear block B. Nah, jadi prekondisinya adalah si tangan robot harus mengholding balok C, kemudian si B-nya ini harus kosong di atasnya. Jadi, nggak boleh ada balok di atas B. Itu adalah kondisi awal ketika kita ingin melakukan stack C di atas balok B. Jadi, preconditionnya adalah holding balok C dan clear balok B. Efeknya apa? Artinya ketika kita melakukan sebuah efek, yang ini
Ya, situasi yang kedua, tangan robot sudah tidak memegang balok C lagi, artinya delete atau negasi holding C, dan negasi B. Nah, artinya balok B sudah berisi balok sekarang, tidak clear lagi. Nah, kemudian balok C di atasnya kosong. Nggak mungkin kan kita tiba-tiba di balok C ada balok lagi, gitu. Karena yang akan kita tumpuk adalah C di atas B. Kemudian on CB, artinya sekarang C sudah berada di atas B. Kemudian tangan robotnya sekarang menjadi kosong, gitu. Nah, kemudian lanjut ke action pick up. Kalau pick up artinya, ini contohnya pick up C. Nah, dia akan melakukan pick up C. Leave clear block C with the arm ya. Nah, jadi prekondisinya adalah tangan robotnya harus kosong kalau kita ingin meng-pick up. Kemudian karena di sini pick up-nya C, otomatis di atas balok C itu harus kosong. Kemudian karena dia di sini C-nya berada di atas table, maka posisi C-nya di mana? Yaitu on table C. Ya. Kemudian efeknya apa? Setelah diubah situasinya, tangan robotnya sudah tidak kosong lagi, negasi arm empty atau delete, dan negasi clear C artinya dia sudah bentuk kondisi di mana balok C itu di atasnya kosong. Ya, tetapi dia sudah di holding oleh si tangan robot, itu holding C. Kemudian negasi on table C artinya balok C sudah tidak berada lagi di atas tabel, gitu. Nah, ini yang put down hampir sama dengan yang tadi, contohnya sudah kita bahas untuk contoh merepresentasikan ini ya, action distrib. Nah, jadi sama aja. Kalau put down, ya kondisi awalnya dia harus mengholding si C, karena di sini adalah gambarnya put down C ya, menyesuaikan. Kemudian efeknya adalah sudah tidak mengholding C lagi, si tangan robotnya. Kemudian setelah di put down, otomatis di atas balok C itu sudah tidak ada balok atau clear C. Kemudian dia berada di on table C, kemudian tangan robotnya itu kosong atau arm empty. Gitu. Nah, itu untuk penggunaan bagaimana kita merepresentasikan penggunaan goal stack planning di dalam dunia balok. Nah, untuk tugas hari ini, saya minta kalian cari terkait forward planning dan juga backward planning. Cari apa itu definisi dari forward planning, apa itu backward planning. Kemudian coba cari contoh penggunaan dari forward planning dan juga backward planning. Nah, tugasnya kalian ketik aja di Word, boleh kalian ketik di Word, bikin yang rapih kayak makalah. Kemudian jadikan file PDF, kumpulkan hari ini sampai jam 6 sore. Kalian boleh diskusi tapi mohon jangan copy paste ya. Boleh diskusi dengan teman apa itu forward planning, apa itu backward planning, kemudian cari contohnya, kalau ada gambarnya masukkan gambarnya, tapi mohon jangan copy paste. Silakan diskusi. Itu tugas untuk hari ini. Cukup itu dulu untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf, sepertinya saya tidak bisa online meeting karena sinyal di tempat saya lumayan susah. Jadi terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.